Terkadang kita memaksakan apa yang kita lihat, kita memaksakan apa yang kita percaya, kita memaksakan apa yang kita pikir. Padahal apa yang kita pikir belum tentu berhasil. Apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Apa yang kita percaya belum tentu benar. Halo Success People, ketemu sama saya lagi Hendra Limantar di Sekolah Bisnis XYZ. Ya, topik hari ini cukup menarik, yaitu tidak semua perlu dipertanyakan dalam kepemimpinan. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang satu namanya kepemimpinan, kita belajar yang namanya kepercayaan. Jadi ada yang namanya pemimpin ya, ada yang namanya pengikut. Jadi gitu ya. Nah, kita harus memposisikan diri kita seperti layaknya kita juga adalah pengikut, kita juga adalah pemimpin, dan masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing Success People ya. Jadi hari ini kalau kita telah mengikuti satu yang namanya pemimpin kita, maka perlu dikatakan satu yang namanya kita perlu percaya. Kenapa kita bilang perlu percaya Success People? Apalagi kalau pemimpin kita telah memiliki pengalaman yang banyak dalam membangun bisnisnya. So yang kita lakukan apa? Mentor kita telah terbukti sukses, terbukti hari ini telah punya prestasi, terbukti hari ini sudah berkembang. Nah, apa yang kita lakukan? Kita ingin belajar dari mereka. Kalau kita ingin belajar dari mereka, kita perlu satu yang namanya percaya. Kebanyakan orang nggak bisa berkembang, kenapa? Karena dia mengandalkan apa yang dia pikirkan. Mereka mengandalkan apa yang mereka merasa mereka benar. Jadi seperti itu. Saya ada sebuah cerita untuk ini Success People. Semoga kita bisa belajar banyak dari sebuah cerita ini tentang pemimpin kita ya. Tidak semua dalam kepemimpinan itu perlu dipertanyakan ya. Jadi hari ini kalau kita saya boleh cerita ya, pemimpin atau mentor itu seperti mata elang, seperti elang. Dan kita ini seperti ayam. Nah, apa yang kita lihat adalah kita melihat mata ayam. Ya, pemimpin kita melihat matanya mata elang. Kalau kita sebagai ayam, kita lihat di ground, kita lihat di dasar atau di daratan, kita berpikir apa? Oh, enak sekali nih ya. Kira-kira taman bermain di sini luas. Kayaknya kalau hari ini saya bermain di area sini, saya pasti aman. Terus mata mentor kita melihat dari atas mata elang. Terus mentor kita bilang, atau elang itu bilang, ayam hati-hati ya, di sana itu ada ular. Si ayam bilang apa? Wah, mana ndak ada kok, aman semua kok. Wah, ini elang ini terlalu mengada-ngada. Pinteran saya bisa melihat nggak ada apa-apa, aman, ini bagus ini untuk area bermain. Si mentor sudah ngomong, jangan ya, ayo cepat pergi mumpung masih jauh. Itu di sana itu ada ular, saya bisa lihat. Oh enggak mungkin. Ular tuh enggak main, dianalisa, dikasih alasan-alasan ya, dikasih data-data. Ular tuh mainnya di rawa-rawa, ini kering ya, ini cuma bunga bebungaan. Ular tidak main di berbunga, cari di Google kalau nggak percaya ya. Wah, ini mata elang ini terlalu kuno ya. Kamu lihat dari matamu sendiri. Saya searching di Google. Saya sudah searching di Google. Tidak ada ular di daerah ini. Tenang aja, nggak khawatir. Sehingga apa yang terjadi? Nggak lama kemudian si elang itu bilang, saya sudah peringatin loh ya, jangan loh ya. Nggak lama kemudian ada ular datang. Saya jaraknya udah terlalu dekat. Si ayam mau lari pun sudah tidak sempat lagi. Diterkamlah ayam ini oleh satu namanya ular tadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini Success People? Terkadang kita memaksakan apa yang kita lihat, kita memaksakan apa yang kita percaya, kita memaksakan apa yang kita pikir. Padahal apa yang kita pikir belum tentu berhasil. Apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Apa yang kita percaya belum tentu benar. Kenapa? Mungkin benar ketika di kondisi tertentu, tapi di kondisi tertentu lagi mungkin berbeda. Nah, kalau hari ini Anda ingin sukses di bidang Anda, maka Anda harus mencari mentor yang sukses di bidang itu. Dan percayalah pada mereka. Karena kalau kita tidak percaya pada mereka, mereka yang lebih pengalaman daripada kita. Mereka hari ini yang lebih pintar daripada kita. Dan mereka telah terbukti sukses. Banyak orang gagal karena satu yang dinamakan ego. Kenapa? Dia bersikukuh dengan apa yang dia lihat, dia bersikukuh dengan apa yang dia percaya, dia bersikukuh dengan apa yang dia pikirkan. Kalau gagal yang dicari yang dilakukan adalah dia cari kambing hitam. Nah, ini ciri-ciri orang gagal.
Kenapa? Karena dia merasa dirinya selalu benar. Ini orang egonya, orang idealis, di mana orang-orang seperti ini sangat susah buat berkembang. Prestasinya akan macet di sana. Kenapa? Ya karena itu dia tidak percaya. Ya, kalaupun itu terjadi hal yang gagal, dia salahkan orang lain. Ini yang bikin nggak bisa kaya. Ya, oh itu gagal si elang, kenapa tidak makan ular? Loh, ya yang disalahin bisa aja. Itu elang kenapa kurang meyakinkan saya? Nah, jadi gitu. Tuh elang kenapa nggak searching di Google? Bilang aja kalau searching di Google tuh kan nggak berhasil kan? Nah, banyak sekali saya lihat orang gagal karena ini. Karena dia mempertanyakan mentor mereka. Bertanya itu boleh, tapi mempertanyakan itu salah. Apalagi kalau yang kita pertanyakan itu adalah orang yang sukses di bidang itu. Ya, sudah dibilang jangan tapi tetap dilakukan. Nah, itu yang membuat kita gagal. Karena kita tidak mau belajar dari pengalaman orang-orang yang sukses di bidang itu. Itu yang membuat kita gagal. Saya melihat sukses itu per hari ini ya, saya melihat sukses itu mudah dan banyak orang bisa sukses sebenarnya. Tapi kenapa orang itu tidak bisa sukses? Karena satu, dia terlalu memakai apa yang dia lihat. Ya, dia memakai mata ayam. Kalau kita ngomong mata ayam, itu nggak ada yang salah, bener-bener aja. Tapi kalau kita sampai lihat mata elang, kita lihat di suatu hari bisa jadi orang besar, tapi biasanya susah. Kalau dia nggak merendahkan hatinya dia buat belajar, dia nggak akan bisa jadi besar. Kenapa? Karena besar itu kita memiliki pola pikir yang sama dengan mentor, kita memiliki mental yang sama dengan mentor ya, kita memiliki hati yang sama dengan mentor, sevisi ya, dan kita melakukan hal yang sama dengan mentor. So kita akan mendapatkan hasil yang sama ya. Nah, tetapi ketika hari ini kita tetap bersikukuh dengan mata ayam kita tidak mau melihat sebagai cukup percaya aja dengan pemimpin kita, maka kita selamanya akan ada di ground. Kita selamanya hanya akan ada di daratan. Kita tidak akan melayang tinggi di atas. Kenapa? Karena kita tidak mau buat belajar dari mentor kita. Dan kalau hari ini Anda merendahkan hati kita, Anda butuh satu kata saja yang namanya percaya. Nah, kalimat ini begitu pendek tapi begitu susah buat dilakukan. Kenapa? Justru kepercayaan itu mutlak, ya. Tunduk dan taat itu mutlak dalam kepemimpinan. Dan ketika Anda ngomong tentang kepemimpinan, tunduk dan taat mutlak dalam kepemimpinan, justru itu sangat diperlukan pada saat Anda nggak setuju. Justru tunduk dan taat itu diperlukan pada saat Anda tidak sejalan dengan pemikiran mentor Anda. Tapi seringkali ini terbalik ya. Jadi kalau hari ini Anda setuju ketika pemikiran Anda setuju, bukan namanya tunduk dan taat ya. Tunduk itu artinya meskipun Anda nggak setuju tapi Anda tetap tunduk. Nah, percaya itu artinya meskipun Anda tidak sejalan dengan apa yang Anda percaya, pikirkan ya, atau lakukan, nggak sejalan tapi mentor Anda bilang lakukan. Nah, percaya itu penting sekali, dibutuhkan mutlak pada saat Anda nggak setuju. Oh, saya ini nggak setuju dengan pemimpin saya, tetapi mentor saya nggak setuju. Tetapi tunduk dan taat dan kalimat percaya itu justru akan diuji pada saat Anda nggak percaya. Apakah Anda masih mempercayai dan Anda melakukan apa yang mentor Anda katakan? Ataukah tidak? Dan banyak orang gagal karena ini. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan mentornya, tetapi mereka mengharapkan hasil yang sama, bahkan lebih dari mentornya. Itu sangat lucu sekali. Sama dengan Anda hari ini saya cerita sama Anda. Saya tanya rumah Anda, kalau dari tempat saya hari ini lewat mana? Mungkin Anda akan bilang, oh iya Bapak keluar dari rumah Bapak terus belok kiri. Terus saya bilang, saya nggak mau belok kiri, saya maunya belok kanan. Loh Pak, belok kiri, saya nggak mau belok kanan. Ya udah Bapak belok kanan. Kalau Bapak belok kanan itu muter loh Pak, ya nggak apa-apa, belok kanan. Oke, setelah belok kanan gimana? Setelah belok kanan, Bapak belok kanan lagi. Oh saya nggak mau, saya maunya belok kiri. Ya, loh Pak beloknya kanan, nggak mau, saya beloknya kiri. Belok kiri itu paling bagus, sudah pasti benar. Ya, ya udah saya maksakan belok kiri. Terus belok kiri terus Anda bilang, setelah belok kiri belok mana? Ya belok kiri lagi Pak, nggak mau, saya maunya belok kanan. Loh Pak tambah jauh. Nah, ilustrasi singkat ini seringkali kita tidak bisa memahami atau kita tidak mau melakukan. Kita ngerti, ya, tapi kita nggak mau melakukan. Kenapa? Yang paling tahu rumah Anda siapa? Ya Anda sebagai pemilik rumah. Tetapi sayangnya dalam kepemimpinan yang susah siapa? Mentor Anda. Tetapi sayangnya dalam kepemimpinan kita tidak percaya dengan mentor. Saya tidak percaya dengan Anda pemilik rumah. Saya ulangi lagi, saya tidak percaya dengan Anda pemilik rumah. Bisa bayangin nggak? Disuruh belok kiri, saya belok kanan. Disuruh belok kiri, saya belok kanan lagi. Disuruh belok kanan, saya belok kiri. Nah, ini akan memperlambat saya supaya sampai ke rumah Anda. Mungkin kalau Anda di depan saya, Anda bakal langsung ngomong, udah Pak Hendra, percaya aja. Yang punya rumah siapa? Nah, kan begitu ya. Sama. Kadang kita punya mentor sudah sukses, tapi kita tidak percaya dengan mentor kita. Itu yang mengakibatkan kita muter-muter. Nggak sukses-sukses. Kadang kita malah harus kembali ke titik kita nol lagi. Kenapa?
seolah-olah yang selama ini jalan muter-muter itu tidak ada gunanya, kita balik ke titik nol. Kenapa? Karena kita tidak percaya oleh mentor kita. Kalau Anda tidak percaya oleh mentor Anda, kenapa Anda pilih dia sebagai mentor Anda? Nah ya, ini Anda harus garis bawahi. Kalau Anda sudah percaya dengan mentor Anda, maka Anda harus menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kepada mentor Anda. Anda hanya perlu modal apa? Percaya. Kenapa? Karena tidak semua itu perlu dijelaskan dan tidak bisa dijelaskan dalam kepemimpinan. Pada saat hari ini mata elang tuh lihat di atas, dia melihat lebih luas, dia melihat tuh kepentingan orang yang jauh lebih banyak, dia melihat masa depan yang lebih jauh daripada Anda. Karena Anda masih di mata ayam tadi. Loh Pak, saya ini mata elang. Kalau Anda mata elang, prestasi Anda sudah sama atau minimal atau lebih, atau sama minimal dengan mentor Anda. Kalau selama itu belum, artinya Anda masih di daratan, Anda masih perjuangan. Dan ini dibutuhkan kerendahan hati buat belajar dari mentor Anda. Mungkin mentor Anda lebih muda dari Anda, mungkin mentor Anda hari ini mungkin kurang pengalaman daripada Anda, tetapi dia sudah terbukti sukses. Artinya apa? Ada something yang bisa bikin dia sukses, lebih sukses dari Anda, dan apa yang kita bisa belajar dari mereka. Nah, itulah yang saya bilang bahwa penting sekali, kan tidak semua dalam kepemimpinan itu bisa dijelaskan. Ya, tetapi kepemimpinan itu tidak boleh dipertanyakan. Anda hanya boleh satu, namanya percaya. Saya melihat murid-murid saya juga sama. Terkadang simple sekali untuk saya ngomong sukses itu. Untuk dapat duit itu simple sekali. Tapi kenapa itu jadi susah? Kenapa itu jadi ribet? Sebenarnya sukses itu simple. Yang ribet orangnya. Saya ulangi lagi ya. Sukses itu simple. Yang ribet adalah orangnya. Kenapa? Contoh, ada orang tanya sama saya, Pak, saya hari ini mau penghasilan 10 juta per bulan, bagaimana caranya? Oke, saya berikan Anda caranya. Anda hanya perlu melakukan setiap hari A, B, C, D, E secara konsisten selama 6 bulan. Ya, tetapi dalam perjalanan sudah dikasih tahu A, B, C, D, E. Tapi dalam perjalanan mereka nggak mau melakukan. Sudah tahu kalau sukses itu harus rajin, tapi mereka malas. Artinya apa? Artinya adalah sukses itu mudah, sudah ada patternnya. Tapi yang buat ribet adalah orangnya. Kenapa? Sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Nah, ini success people yang saya mau sharing sama Anda. Maka dalam kepemimpinan butuh satu, namanya percaya. Tidak semua hal bisa dijelaskan dalam kepemimpinan. Itulah kenapa perlu satu kalimat yang namanya percaya. Kalau Anda percaya itu tanpa tapi. Kalau masih ada tapi, berarti Anda tidak percaya. Dan itu yang bikin banyak orang gagal. Saya punya murid satu yang sangat pintar sekali, sangat kreatif sekali. Ada satu orang yang biasa-biasa saja, ya, punya kenalan biasa, pintarnya juga biasa, nggak pintar ngomong, leadershipnya mungkin di bawahnya bapak ini atau ibu ini. Tetapi pada kenyataannya orang yang polos ini, orang yang dengan segala kekurangannya ini, ternyata hasilnya bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka cuma satu, percaya. Ya, diomongin langsung gerak. Yang sini diomongin masih difilter. Nah, itu yang bikin lama suksesnya. Yang nurut cepet banget. Kenapa? Saya hari ini, ibaratkan saya mau ke rumah Anda dengan teman saya satu. Saya hari ini nurutin semua apa yang Anda sampaikan. Belok kiri, saya belok kiri. Belok kanan, saya belok kanan. Ternyata teman saya ini bilang, oh enggak, GPS ini, menurut GPS itu yang sebelah sini itu lebih cepat. Ya, ternyata setelah begitu, ternyata ada jembatannya yang putus atau jalannya ditutup. Anda nggak tahu kenapa? Ya mungkin karena di Google tidak update gitu ya. Sedangkan yang punya rumah yang paling update. Kenapa? Karena setiap hari mereka lewat jalan itu. Anda yang paling tahu rumah Anda. Jadi jalan paling cepat yang paling tahu siapa? Ya Anda sebagai pemilik rumah. Sama, mentor Anda pun juga begitu. Mentor Anda yang sudah tahu jalannya, Anda hanya perlu melakukan, percaya, mengikuti sehingga Anda bisa sampai lebih cepat kepada tujuannya. Ya, atau tujuan Anda yang namanya success people. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita belajar. Terkadang tidak semua bisa dijelaskan dalam kepemimpinan. Anda hanya perlu apa? Percaya. Dan itu yang saya bisa sampaikan ke Anda. Ya, hanya perlu apa? Percaya. Perlu apa? Percaya. Perlu apa? Percaya. Apa? Percaya. Apa? Percaya. 5 kali lagi. Apa? Percaya. Apa? Percaya. Apa? Percaya. Apa? Percaya. Terakhir, percaya. Dan percaya itu tanpa tapi. Oke? Success people, ketika nanti Anda besar, ketika Anda sudah sukses, Anda melihat dari mata elang, maka Anda suatu hari juga akan bisa mengerti. Oh, ini toh yang dimaksud, ya. Karena itu, mari kita untuk di awal ini jangan mempertanyakan. Di awal ini jangan ribet, nurut aja, 2N aja. Nurut dan nyontek, ya, tunduk dan taat. Percaya, maka Anda
akan jadi success people berikutnya. Sampai ketemu di video yang lain di Sekolah Bisnis Exit. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kesuksesan Anda. Salam hebat luar biasa.